Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih solihah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan terus semangat belajarnya ya. Ayah bunda di rumah juga apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat ya bun. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan BDR, belajar dari rumah. Ya, walaupun belajarnya dari rumah, tapi harus tetap semangat belajarnya untuk menuntut ilmu dan menggapai cita-cita. Nah, anak-anak solih-solihah, hari ini kita akan belajar materi IPA di dalam buku tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Ya, tentang apa tuh? Iya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, menurut kalian apa sih makhluk hidup ya? Iya, makhluk ciptaan Allah, makhluk yang bisa bergerak, makhluk yang bisa bernafas. Nah, itu juga merupakan ciri-ciri yang ada di dalam makhluk hidup. Tapi bukan hanya itu saja, melainkan ada beberapa ciri-ciri yang terdapat di makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, sebelum kita belajar, Bu Fitri mau menjelaskan tujuannya apa sih Bu kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup ini. Nah, tujuannya supaya kita bisa mengetahui apa-apa saja ciri-ciri yang terdapat di makhluk hidup. Bukan hanya bernafas saja dan bukan hanya bergerak saja, tapi juga ada yang lainnya. Selain itu kita juga bisa menggolongkan makhluk hidup itu masuk ke dalam ciri-ciri yang mana ya? Apakah bergerak menggunakan apa, ataukah bernafas menggunakan apa? Nah, nanti kita akan belajar. Namun sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini Allah berikan kelancaran dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Yuk kita berdoa. Angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. La hawla wa la quwwata illa billah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah kita berdoa, Bu Fitri akan tampilkan materi pembelajaran hari ini. Mohon kalian simak dan kalian perhatikan dengan baik ya, karena nanti di akhir Bu Fitri akan berikan penugasan ke kalian ya. Ya, bismillah anak-anak soleh-solehah. Hari ini kita mulai masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu materi IPA di dalam buku tema 1, subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita mulai ya. Ya, apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, tahukah kalian mengapa batu, angin, tanah, ataupun benda-benda yang biasa kita temukan di ruang kelas itu tidak termasuk sebagai makhluk hidup? Iya, ternyata semua itu merupakan benda mati, karena batu, angin, air, tanah, dan benda-benda tersebut tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup, layaknya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, lalu apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup ya. Yang pertama yaitu bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga mengalami perubahan, yang keempat berkembang biak, yang kelima membutuhkan makanan dan minuman, yang keenam peka terhadap rangsangan atau iritabilitas ya. Jadi 6 ini adalah ciri-ciri makhluk hidup.
Nah, kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi dua, yaitu bergerak aktif adalah proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berlari atau berjalan. Nah, ada juga bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat atau yang lainnya. Nah, ini adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip, burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Nah, lanjut ke ciri-ciri yang kedua, yaitu bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan pun mengalami pernapasan yang berbeda juga. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, kalau tumbuhan itu pernapasannya berbeda di siang dan malam hari, ya bergantian dia. Nah, lanjut. Nah, ini adalah alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Lalu ikan bernapas menggunakan ingsan. Kecebong bernapas menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ciri-ciri yang ketiga lanjut, yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur merupakan cara yang terbaik menjaga kesehatan tubuh. Nah, lanjut. Ini adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Pertumbuhan manusia, yaitu dari bayi, balita, lalu ke anak-anak, menuju remaja, lalu dewasa. Setelah itu menjadi orang tua. Nah, contoh pertumbuhan makhluk hidup pada tanaman, yaitu dari biji atau tunas, terus kecambah, lalu tanaman muda, lalu tanaman tua. Nah, pertumbuhan pada hewan, contohnya pada hewan ayam. Bermula dari telur, lalu telurnya berisi embrio, lalu telur itu menetas, mengeluarkan anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Nah, lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak bisa melalui dua cara, yaitu beranak atau melahirkan, atau juga bisa bertelur. Nah, lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu membutuhkan makanan dan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka itu akan menjadi penyebab kesehatan pertumbuhan kita terganggu, ya. Nah, ini adalah contoh makanan makhluk hidup. Dari manusia memakan nasi dan lauk pauk untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Sapi memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Kelinci memakan wortel atau kangkung untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Lalu tumbuhan mendapatkan energi dan air oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses
fotosintesis. Jadi kalau tumbuhan mendapatkan energinya melalui proses fotosintesis. Nah, lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsang artinya setiap makhluk hidup menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Hal ini biasanya dilakukan dengan menghindari sesuatu yang mengganggu kita atau yang biasa disebut dengan iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda ya. Nah, contohnya pada manusia. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, ini contoh rangsangan pada manusia. Ketika kita melihat matahari, biasanya mata kita langsung mengecil gitu karena menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang atau silau. Nah, ini contoh rangsangan dari tumbuhan atau tanaman, yaitu daun putri malu. Daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Nah, jadi siapa nih yang pernah mencoba menyentuh daun putri malu? Contohnya seperti gambar ini ya. Ketika dia disentuh, maka daun putri malu akan menutup daun-daunnya. Itu merupakan salah satu bentuk rangsangan pada tumbuhan. Nah, lalu contoh rangsangan pada hewan, yaitu pada ikan buntal. Ikan buntal akan menggembungkan dan mengeluarkan duri tajam pada tubuhnya saat merasa terancam atau terganggu. Hal itu dilakukan untuk melindungi dirinya. Contohnya seperti gambar di samping ini. Ketika dia merasa terancam atau ada yang mengganggu, maka dia akan menggembungkan tubuhnya dengan mengeluarkan duri-durinya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, kita semua adalah makhluk ciptaan Allah yang harus selalu bersyukur atas semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebagai sesama makhluk hidup ciptaan Allah, sudah seharusnya kita saling menjaga satu sama lain, seperti halnya menjaga tubuh kita dengan berolahraga, merawat tanaman agar udara semakin sejuk, dan tidak melakukan pemburuan hewan secara liar. Nah, itu adalah materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak salih-salihah, tadi kalian sudah menyimak pembelajaran pada hari ini terkait tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba Bu Fitri review kembali, ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ada 6. Coba kita sebutkan bersama-sama. Bisa bergerak, bisa bernafas, melakukan pertumbuhan, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, dan yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Nah, itu adalah 6 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Bu Fitri berharap semoga dari penjelasan Bu Fitri tadi kalian bisa paham ya, Nak ya. Nah, kalau gitu sekarang Bu Fitri akan memberikan penugasan untuk hari ini. Tadi ada satu ciri-ciri makhluk hidup yang menjelaskan tentang perkembangbiakan. Nah, ada 2, yaitu perkembangbiak melalui melahirkan dan melalui bertelur, beranak atau bertelur ya. Nah, sekarang Bu Fitri mau memberikan penugasan. Kalian buat tabel 2 kolom. Nah, kalian tulis 3 hewan yang perkembangbiakannya melalui beranak dan 3 hewan melalui bertelur ya. Jadi kalian tulis 3 nama hewan yang perkembangbiakannya melalui beranak dan melalui bertelur. Kalian tulis di tabel tersebut, lalu kalian foto, kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Nanti akan Bu Fitri koreksi dan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Bu Fitri berharap semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Tetap semangat belajarnya dan tetap perhatikan 3M. Nah, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, dan jangan lupa
menjaga imun dan iman kita agar selama pandemi ini kita tetap sehat dan tetap selalu beribadah kepada Allah. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Ibu Fitri. Insya Allah kita akan bertemu ke pertemuan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.